Jika Anda ingin dibentuk dengan pendidikan teologi yang berkarakter, maka bergabunglah bersama kami di STT Inti Bandung. Salah satu keberhasilan dari dunia pendidikan adalah adanya keterhubungan antara pendidikan yang ditawarkan dengan perubahan zaman. Inilah yang saya dapati selama saya belajar di STT Inti. STT Inti telah mengajarkan saya untuk berpikir dinamis, kreatif dalam menghadapi perubahan zaman. Materi perkuliahan yang up to date telah membantu saya untuk mengatasi segala tantangan yang saya hadapi selama di dalam pelayanan. STT Inti adalah tempat yang tepat bagi Anda yang tidak hanya ingin dibekali secara akademis, tetapi juga secara praktis. Penekanan pendidikan pada keterampilan pelayanan dan pengembangan karakter merupakan ciri khas STT Inti. Semua pembelajaran yang saya dapatkan selama di STT Inti sangat menolong saya menghadapi dunia pelayanan saya saat ini. STT Inti tempat saya belajar, banyak hal yang saya dapatkan baik untuk mengembangkan talenta karakter maupun pemahaman tentang Alkitab. Itu dapat menolong saya dalam pelayanan di GKPB MDC Silu, Nusa Tenggara Timur. Pendidikan di STT Inti telah mengubah pola pikir dan karakter saya, sehingga sangat membekali saya di dalam ladang pelayanan. Sebelum saya mengikuti perkuliahan di STT Inti, saya merasa jenuh dalam pelayanan saya. Tetapi setelah saya mengikuti perkuliahan, pemahaman akan firman Tuhan semakin kaya dan pandangan saya terhadap kekristenan semakin luas. Sehingga memudahkan saya dalam berinteraksi dengan saudara-saudara seiman dari berbagai denominasi, khususnya dalam bidang pelayanan misi. Mari bergabung bersama dengan kami. Mari bergabung bersama kami STT Inti. Mari bergabung bersama dengan kami. Mari bergabung bersama kami. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita untuk kemuliaan Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Tercurah bagi gerejanya, mematikan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
sukacitamu. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Dengan kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab kita semua telah dipilih yang menjadi umat pilihan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah kemuliaan, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami, terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang kami tinggikan ya Yesus. Sungguh Kau Allah yang kami muliakan Tuhan. Sebab kami percaya saat ini bahwa
akan curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah memilih kami untuk menjadi saksi-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Baik kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu
kami, Roh Kudus. Kami rindu selalu hadirat. Kami rindu selalu bersama dengan membawa kami kepada kehendak-Mu, kepada rancangan-Mu yang indah dan mulia, yang telah Tuhan rancangkan di dalam hidup kami. Engkau menyediakan segala sesuatu, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, yang tidak diberi oleh dunia ini, tetapi Engkau berikan bagi kami. Roh Kudus itu bersama dengan kami. Kami tinggal di dalamnya dan Ia tinggal di dalam kami. Tenggelamkan kami di hadirat-Mu. Tenggelamkan kami di bait-Mu. Tenggelamkan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami menyambut firman dari tempat maha tinggi. Yang daripada Roh Kudus yang tidak diberikan oleh dunia ini, Allah memberikannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam ibu bapak saudara saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Walau memang kita belum bisa bertemu secara bersama-sama di dalam satu tempat atau di gedung gereja, masih kita beribadah secara online. Namun apapun keadaan kita dan dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan itu selalu baik bagi kita. Amin. Di keadaan sesulit apapun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memberikan perlindungannya bagi kita. Dia tidak pernah menahan kebaikannya sedikit pun di dalam hidup kita. Itu sebabnya di pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita memasang telinga kita, kita memperhatikannya dengan baik. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Juga menjadi pedang roh bagi kita sehingga kita dapat mampu bertahan di tengah segala situasi, di dalam keadaan yang sulit. Karena firman Tuhan bersama dengan kita. Ada pedang roh yang menuntun kita. Ada firman Tuhan yang memimpin kita untuk kita hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan menjadi saksinya Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 2 bulan belakangan ini, di tengah merebaknya virus corona, kita disuguhkan dengan berita bahwa seorang pemimpin negara yang sangat berkuasa dan ditakuti oleh rakyatnya. Pemimpin yang masih muda dan menurut banyak orang bahwa ia sangat otoriter
dikabarkan oleh media-media internasional dan juga media-media lokal, media di Indonesia memberitakan bahwa ia sakit dan meninggal. Namun berita itu tidak satupun kedutaan negara yang dimaksud di setiap negara di belahan bumi ini yang memberikan klarifikasi kebenaran berita yang dimaksud. Mengapa duta-duta negara yang dimaksud di setiap negara tidak ada klarifikasi benar atau tidaknya berita yang dimaksud? Hal yang pertama mungkin saja duta-dutanya tidak diberikan otoritas negara. Ya, tidak diberikan kekuasaan untuk memberikan atau memberitakan berita yang dimaksud apakah benar atau tidak. Yang kedua adalah kekuasaan negara melarang duta-dutanya untuk memberitakan atau mengklarifikasi. Dan ketiga, tidak menyaksikan langsung kejadian yang dimaksud. Seorang duta hanya akan menyampaikan berita dari negara asalnya bila kekuasaan negara memberikan kuasa atau otoritas kepadanya untuk memberikan atau memberitakan kepada suatu kerajaan atau negara di mana dia diutus. Dia tidak boleh memberitakan suatu berita apapun, kecuali hal itu negara memberikan otoritas kepadanya. Tidak boleh memberitakan kabar yang berasal dari dirinya sendiri, yang berasal dari rekayasa atau asumsi diri sendiri. Berita yang disampaikan oleh seorang duta harus valid, benar, dan sah. Ya, dan juga memperoleh otoritas dari kekuasaan di atasnya. Artinya, seorang duta tidak boleh sembarangan memberitakan kabar, berita dari negaranya, hanya menyampaikan berita yang valid, hanya dapat memberitakan berita yang benar dan diberi otoritas. Dengan kata lain, seorang duta harus bersikap, bertindak, dan bercakap atau berkata benar dimanapun ia berada. Demikian juga orang percaya yang dipercaya menjadi saksi atau duta kerajaan Allah. Tidak semua orang percaya dapat dipercaya untuk menjadi saksi atau duta kerajaan Allah. Saya ulang, tidak semua orang percaya dipercaya untuk menjadi saksi atau duta kerajaan Allah. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat. Paling tidak pertama Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan adalah sebagai warga negara atau sebagai warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah adalah orang-orang yang telah menerima penebusan dosa oleh darah Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dikubur, bangkit di antara orang mati dan naik ke surga, dan akan kembali untuk menghakimi orang mati dan orang hidup dan memerintah untuk selama-lamanya baik di bumi maupun di surga. Artinya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, seorang yang menjadi warga kerajaan Allah adalah orang yang telah percaya, menerima dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan totalitas hidup kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan 25. Mari kita perhatikan baik-baik kalimat ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya. Dikatakan ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Perhatikan apa yang dikatakan oleh
Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes di ayat yang ke-23 dikatakan di sana bahwa banyak orang percaya dalam namanya. Ya. Dikatakan karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Artinya orang percaya tapi tidak dipercaya oleh Yesus. Orang percaya kepada Yesus tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan? Mereka percaya hanya karena mereka melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Tetapi untuk hidup, mempersembahkan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, tidak. Mereka hanya ingin mendapatkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kesembuhankah dia? Entah berkat yang lainkah yang mereka inginkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk mengikut Kristus, untuk menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, tidak. Itu sebabnya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semestinya adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Itulah warga kerajaan Allah. Tetapi kalau hanya sekedar percaya karena tanda-tanda heran, karena mujizat, karena untuk memperoleh berkat-berkatnya, saya mau berkata kepada kita, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang percaya yang tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Tentu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tidak hanya mau menjadi orang percaya, tetapi juga orang yang mau dipercaya oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulang bahwa saya percaya kita semua tidak mau hanya menjadi seorang yang percaya, tetapi juga menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, menjadi seorang duta kerajaan Allah itu adalah melalui proses tahapan. Dalam bahasa kerennya mungkin melalui fit and proper test. Diuji. Ujiannya apa Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan? Sebagai anak-anak Allah harus meninggalkan, mematikan seluruh keinginan daging. Tidak lagi hidup oleh daging. Itu artinya meninggalkan hidup lama. Meninggalkan keinginan duniawi ini. Dan mengikut Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang bertakhta di dalam hidup kita. Artinya hidup di dalam keinginan roh. Sebagaimana dicatat oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 7 sampai dengan 8. Dikatakan oleh Paulus, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa keinginan daging menjauhkan kita dari hadirat Allah. Tetapi
kehendak Roh adalah membuat kita semakin hari dekat dengan Allah, semakin ada di dalam hadirat Allah, membuat kita semakin hari ditarik dan merindu akan hadirat Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita harus mematikan keinginan daging, supaya kita hidup di hadapan Allah, supaya kita dapat menerima anugerah Allah yang lebih lagi, berkat-berkat Allah yang dari surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita hidup di dalam Roh supaya setiap hari kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu kalau orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang dapat dipercaya untuk menjadi saksinya, untuk menjadi duta kerajaannya. Itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu yang Allah maksud di dalam hidup kita. Supaya kita hidup menjadi saksinya. Itu sebabnya kita meninggalkan seluruh keinginan daging dan hidup di dalam Roh, atau hidup oleh Roh. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, adalah kita memiliki relasi kasih kepada Tuhan setiap hari. Memiliki relasi kasih kepada Tuhan setiap hari. Tanpa kita memiliki relasi kasih kepada Tuhan setiap hari, kita akan menjadi lisut, kita akan menjadi layu, bahkan akan menjadi mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita lepas daripada Tuhan. Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau ranting daripada pohon itu lepas dari pokoknya, hanya tunggu waktu saja ia pasti akan menjadi kering kerontang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita diumpamakan adalah sebagai ranting daripada pokok anggur. Kalau ranting itu lepas dari pokok anggur itu, maka ranting itu jangankan ia berbuah, berdaun pun tidak. Akan menjadi layu, akan menjadi kering, dan akhirnya dipotong dan dicampakkan untuk dibakar, saudara. Bu, Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya setiap hari kita tinggal di dalam Kristus. Kita tetap memiliki relasi dengan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan setiap hari. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai ke 10 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memiliki relasi kasih dengan Tuhan, kita akan mengalami satu kehidupan dan hidup yang akan terus berbuah-buah dan banyak dan tetap. Itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Hidup kita akan berbuah manis. Tidak hanya berbuah tetapi berbuah manis. Sehingga orang dapat merasakan hidup kita. Walaupun di dalam keadaan sulit seperti begini. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kita tetap memiliki relasi kasih dengan Kristus setiap hari. Saya percaya apapun keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Karena kita tinggal di pokok itu. Tetap tinggal di pokok itu. Maka kita akan pasti berbuah-buah. Sebagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itulah ranting yang tinggal, yang melekat
dan tetap ada di pokok anggur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Sesulit apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka saya percaya hidup kita akan tetap berhasil. Amin. Saudara-saudari, tinggal di dalam Kristus artinya tinggal di dalam kasih-Nya, artinya hidup menurut firman-Nya, melakukan firman-Nya. Apapun yang terjadi, apapun keadaan yang sedang kita alami, asal kita tetap menghidupi firman itu, hidup kita akan berbuah, hidup kita akan berhasil. Hal yang keempat, untuk menjadi seorang duta kerajaan Allah, untuk dapat dipercaya, bukan hanya sekadar orang percaya, tetapi orang yang dapat dipercaya adalah hidup oleh Roh. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan kepada kita bahwa kita harus mematikan keinginan daging dan hidup di dalam Roh, hidup oleh Roh. Seluruh kehendak diri sendiri, seluruh keinginan dunia ini kita matikan di dalam hidup kita. Dan yang menolong kita untuk mematikan keinginan daging itu, kuasa yang memberikan kepada kita untuk mampu meninggalkan keinginan dunia ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Ayat 14 dalam Roma 8 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bukankah saudara-saudari adalah anak-anak Allah? Bukankah kita semua adalah anak-anak Allah? Mengapa kita disebut adalah anak-anak Allah? Karena kita adalah orang yang telah diberikan anugerah untuk menjadi percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah dikatakan di sana, ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya setiap hari dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hidupnya setiap hari dipimpin oleh Roh. Sehingga dengan demikian kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita layak disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita layak memanggil Allah itu adalah Bapa. Hubungan kita dengan Bapa di surga, hubungan anak dengan Bapa itu adalah kekal adanya. Dan karena kekal adanya, maka tiada hentinya setiap hari hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Tidak oleh daripada keinginan diri kita sendiri. Tidak dengan keinginan dan hawa nafsu dunia ini. Saya percaya orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh, mereka adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan sehingga mereka layak, berhak menerima janji-janji Allah. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita
menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya apa? Menderita bersama dengan Dia, menderita bersama-sama dengan Kristus. Artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia dihukum seperti manusia dosa. Dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah kematian karena dosa. Artinya dosa harus kita tinggalkan. Kematian daging, seluruh keinginan daging harus dimatikan. Tidak boleh lagi diungkit-ungkit karena dia sudah mati. Kita harus meninggalkan. Yesus telah mengubur daging itu, telah menguburnya ke perut bumi. Dan dia tidak ingat-ingat lagi. Harusnya seperti itu kita di dalam seluruh keinginan daging. Harusnya seperti itu kita di dalam segala keinginan dosa. Kita harus tanggalkan, kita harus matikan hal itu. Dan kita hidup oleh Roh. Itulah orang yang disebut orang percaya, yang dapat dipercaya. Orang yang menjadi saksi, menjadi duta kerajaan Allah. Bagian berikutnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Diutus, dilantik, ditabiskan, diurapi. Pentabisan bukan dilakukan oleh manusia tetapi oleh Allah. Yaitu dengan Ia membaptis kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menguasai hidup kita ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus. Sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 33. Ketika juga Yesus pada waktu itu mau dibaptis saudara, maka Roh Kudus turun atasnya. Dan dikatakan di sana, kepadanya lah aku berkenan. Perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika hidup kita tenggelam, dikuasai oleh Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34 demikian. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan Ia tinggal di atasnya. Maksud di atasnya di sana adalah di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Maksud Yohanes di sana bahwa Yesus Kristus ketika Roh itu ada di atasnya dan tinggal di atasnya, maka Ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus sendiri yang akan membaptis saudara-saudari dan saya untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa baptisan Roh Kudus bukan dari manusia tetapi dari Allah. Dan karena itu dari Allah, hanya akan diterima oleh orang-orang yang hidup percaya, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, yang hidupnya dipimpin oleh Roh, tidak hidup di dalam daging, memiliki relasi kasih setiap hari dengan Tuhan. Artinya orang-orang yang dapat berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu telah turun atasmu, dikatakan di sana di dalam ayat 5 dan 8 dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengasihi Kristus
Mengasihi Tuhan, mengasihi Allah adalah hidup melakukan firman-Nya. Sebagaimana ketika pada waktu Yesus menyuruh murid-murid untuk tinggal di Yerusalem. Dikatakan di dalam Lukas di sana, kamu harus tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan yang maha tinggi. Dan di saat itulah murid-murid nurut taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mengalami satu baptisan Roh Kudus, maka tidak bisa tidak harus kita melakukan firman-Nya. Harus kita taat, ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Allah kehendaki, hidup di dalam Roh. Baptisan Roh akan mengalir di dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus itu telah turun atas kita, dikatakan di sana, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya ia ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus itu berkuasa di dalam hidup kita, disitulah kita akan menjadi saksi. Baik di keluarga kita, di tengah masyarakat di mana kita ada, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus telah turun atas kita, telah menenggelamkan kita, dan kita tinggal di dalam Dia, maka bagian keempat yang akan diperoleh dan diberi oleh Tuhan di dalam hidup orang tersebut adalah diberi kuasa. Sebagaimana ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan di sana, kamu akan menerima kuasa. Akan menerima kuasa. Itu artinya setelah Roh Kudus turun atas kita, setelah Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, setelah Roh Kudus menenggelamkan kita, setelah Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita, disitulah ada kuasa di dalam hidup kita. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai utusan, sebagai saksi duta kerajaan Allah, kita harus diperlengkapi terlebih dahulu dengan kuasa atau diberi kuasa. Dan kuasa itu hanya ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan kuasa dari hidup orang-orang yang diberi kuasa, yaitu saksi atau duta kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus di dalamnya, mereka serta berjalan dan melangkah bersama dengan Roh Kudus. Kuasanya dinyatakan, disaksikan, didengar, dirasakan, dilihat melalui utusan-utusan atau duta-duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus yang mengerjakan di dalam orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus memberitakan apa yang mereka alami, apa yang mereka dengar dan mereka lihat serta rasakan. Dan kabar baik yang disaksikan itu mengandung kuasa yang begitu dahsyat dari suatu perkataan, pernyataan. Dari suatu perkataan menjadi satu pernyataan. Dari suatu kata-kata menjadi satu fakta yang dilihat dan dirasakan. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, itulah hidup saksi atau duta kerajaan Allah. Untuk menjadi saksi atau untuk menjadi duta kerajaan Allah, pertama adalah menjadi warga kerajaan Allah. Untuk menjadi warga kerajaan Allah adalah percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dan menerima serta menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan adalah memiliki relasi kasih dengan Tuhan.
Hanya orang-orang yang memiliki relasi kasih saja dengan Tuhan. Itulah yang akan dipakai, itulah yang akan menjadi saksi kerajaan Allah. Dan ketiga, melalui fit and proper test. Ada ujian, akan menghadapi setiap ujian-ujian. Ujiannya adalah ujian di dalam seluruh keinginan dan kehendak daging kita. Kita harus menanggalkan seluruh keinginan daging dan hidup oleh roh. Dan yang ketiga saudara adalah keempat maksud saya adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Dan terakhir adalah memiliki kuasa. Saya percaya 5 hal ini adalah merupakan kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipercaya untuk menjadi duta kerajaan Allah. Jadi warga kerajaan Allah. Yang kedua adalah memiliki relasi dengan Tuhan setiap hari. Dan ketiga adalah menghadapi setiap ujian-ujian dan diberi kemampuan untuk dapat lewat atau mengalami kemenangan untuk setiap ujian. Yang kemudian dibaptis oleh Roh Kudus dan diberi kuasa. Demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Allah telah memilih engkau untuk menjadi umat-Nya. Dia tidak hanya memilih engkau menjadi umat-Nya, tetapi juga Ia mengutus engkau menjadi saksinya. Engkau menjadi duta kerajaan-Nya. Dan pada waktu Ia memilih engkau dan mengutus engkau, engkau tidak dibiarkan olehnya berjalan sendirian. Tetapi Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang senantiasa menyertai engkau. Yang menenggelamkan engkau, melingkupi engkau, yaitu Roh Kudus yang memberikan kuasa kepadamu. Engkau dipakai olehnya untuk menjadi alat di dalam tangannya, untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan cintanya. Oleh Roh Kudus bersama dengan engkau, mengerjakan perkara-perkara yang hebat, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau lihat, dan yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Biar engkau terima itu. Engkau terima itu. Pribadi yang Ia janjikan kepadamu. Ia memberikan itu kepada engkau. Terimalah dia. Terimalah dia. Ia memberikan kekuatan kepada engkau. Ia memberikan kuasa kepadamu. Tidak ada satupun yang mampu bertahan di hadapanmu. Setiap musuhmu takluk kepadamu. Kuasa Allah yang menyertai engkau di dalam Roh Kudus. Kemanapun engkau melangkah, dibuatnya engkau berhasil. Dan engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan, buat jamahan, buat janjimu yang engkau berikan kepada setiap pribadi yang menanti-nanti setiap janjimu. Yang menanti Roh Kudus itu bersama dengan mereka. Engkau tenggelamkan mereka di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, hari ini kita telah ibadah secara online. Ibadah kita di Gereja MDC Pangkal Pinang akan dimulai secara langsung pada minggu pertama bulan Juni. Tanggal 6, ibadah IMEX pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 7, ibadah umum. Namun tetap mengikuti himbauan pemerintah dengan menggunakan masker, hand sanitizer, bersalaman dengan melipat tangan di atas dada, pengecekan suhu badan, dan tempat duduk berjarak. Mengingat ruang ibadah kita terbatas dalam menampung jumlah banyak orang, dan karena harus menjaga jarak di ruang ibadah, maka ibadah minggu yang selama ini kita adakan 2 kali akan berubah menjadi 3 kali. Dengan jadwal ibadah pertama pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat, ibadah kedua pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat, dan ibadah ketiga pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Seluruh kegiatan Gereja MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan kesan, doa maupun ibadah, dapat diikuti secara online melalui akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang
dan aplikasi MDC Pangkal Pinang. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, dan aplikasi MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Semua karena kebaikan-Mu, Engkau nyatakan janji-Mu di dalam hidup kami. Semua karena kasih karunia-Mu, Engkau memilih kami. Dan menjadikan kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Menjadi duta kerajaan-Mu di bumi ini. Pakai kami. Pakai kami Tuhan. Sebagaimana Engkau mau. Bawa kami ya Tuhan. Seperti Roh Kudus yang Ia kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan segala kasih karunia-Mu atas hidup kami. Kembali kami menyerahkan hidup ini kepadamu ya Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Allah yang hidup. Yang memberkati dan menyertai kami. Jemaat Tuhan. Arahkan seluruh hidupmu bagi dia. Dan terimalah berkat
berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.